Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Mujle Khatulistiwa yang akan menyampaikan banyak cerita. Kali ini saya akan menyampaikan sebuah cerita dari Baghdad, di mana ada seorang raja bernama Harun ar-Rasyid. Dan tersebutlah di kota Baghdad ini seorang kadi ataupun penghulu, di mana kadi ataupun penghulu ini adalah sebuah jabatan tinggi yang juga bisa memutuskan perkara-perkara di suatu wilayah. Seorang kadi ini bernama Syekh Maulana. Dan Syekh Maulana mempunyai anak bernama Abu Nawas. Mungkin kita sering mendengar nama itu, tapi jarang sekali mencerna apa yang ada dalam cerita seputar Abu Nawas ini. Abu Nawas adalah seorang anak yang cerdik, lucu, tapi juga pintar. Harapan dari seorang raja ketika Syekh Maulana ini sudah mulai sakit-sakitan sebagai seorang kadi adalah pengganti, yaitu anaknya. Tapi anehnya, Abu Nawas adalah orang yang tidak serakah, tidak gila jabatan. Ketika ayahnya meninggal dan raja memutuskan kadi yang diinginkan adalah Abu Nawas, maka Abu Nawas berubah drastis menjadi orang yang aneh dan sedikit gila. Bayangkan, ketika ayahnya meninggal, dia kumpulkan anak-anak kecil dan disuruhnya anak-anak itu bermain rebana di atas makam ayahnya. Luar biasa. Apakah ini tidak dikatakan sesuatu yang gila? Lalu dia mengambil batang pisang, pohon pisang yang ada daunnya dibuang, tinggal batangnya, lalu dijadikan kuda-kudaan, dan dinaiki oleh Abu Nawas ini. Hiha, hiha. Orang-orang berpikir, wah, Abu Nawas semenjak ditinggal ayahnya, dia mulai gila. Ketika pengawal kerajaan pun disuruh oleh raja untuk memanggil Abu Nawas ke kerajaan atau ke istana, dia malah bilang, hai wazir, lebih baik engkau mencuci kudaku saja biar lebih segar. Tidak ada urusan saya dengan raja. Sudah kamu pulang. Malah diusir oleh Abu Nawas. Lalu pengawal ini balik ke istana dan bilang, raja, Abu Nawas gila. Tidak mau dia dipanggil ke istana. Raja pun marah. Kamu ini gimana? Suruh manggil Abu Nawas saja nggak sanggup. Kalau perlu paksa saja dia ke sini. Maka setelah dipaksa, Abu Nawas pun datang ke kerajaan. Bahkan ketika di istana, Abu Nawas berbicara yang aneh-aneh, berlaku yang sangat nyentrik, dan di luar dari kebiasaan Abu Nawas itu. Ketika berhadapan dengan raja, dia berkata, Baginda, tahu nggak bahwa terasi itu terbuat dari udang? Masa raja diajak ngomong terasi? Emangnya raja kepala pasar? Raja marah. Hai Abu Nawas, kamu jangan menghina saya. Maka dia menyuruh pengawal ini untuk menghukum Abu Nawas. Wahai pengawal, hukum Abu Nawas ini, beri dia pukulan sebanyak 25 kali. Maka Abu Nawas pun dipukul oleh pengawal 25 kali. Luar biasa. Tapi dengan begitu Abu Nawas tidak gentar mempertahankan kegilaannya. Yang jadi pertanyaan, kenapa dia jadi pura-pura gila? Usut punya usut, ternyata dia tidak ingin diangkat sebagai kadi oleh raja. Kenapa demikian? Karena ketika ayahnya menjelang wafat, Abu Nawas disuruh mencium telinga kiri dan kanannya. Ketika dicium telinga kanannya, berbau sangat harum. Tapi ketika mencium telinga kirinya, bau busuk yang keluar dari telinga itu.
Isyarat itulah yang membuat Abu Nawas selalu berpikir, dan ayahnya berkata, "Tahukah engkau, wahai Abu Nawas, kenapa telinga kananku harum, telinga kiriku ini berbau busuk? Karena ketika datang dua orang dengan perkaranya, yang pertama saya dengarkan dan orang kedua saya tidak dengarkan karena saya tidak suka kepadanya." Inilah yang membuat Abu Nawas berpikir bahwa berat sekali memutuskan sebuah perkara. Dan Abu Nawas tidak gila jabatan. Itu luar biasa. Ketika orang lain membuat perjanjian pun, ketika dia keluar dari istana setelah dipukul oleh raja, orang itu pun menuntut, "Wahai Abu Nawas, kita sudah berjanji, kalau kamu dapat hadiah dari raja, kita bagi dua, 50-50. Wah, Abu Nawas bilang, "Oke, sekarang tidak usah 50-50, 100%. Wah, 100% dikasih. Ketika itu pula Abu Nawas mengambil kayu dan memukul orang itu 25 kali. "Loh, kenapa Anda dipukul? Anda memukul saya, Abu Nawas." "Itulah hadiah yang diberikan raja kepada saya. Saya berikan kepada Anda semuanya. Nggak usah 50-50, 100%. Itu bukti ketidaktamakan seorang Abu Nawas terhadap jabatan. Sebaiknya kita juga banyak belajar dari cerita-cerita Abu Nawas. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.